Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Oke, kemarin setelah saya secara tidak sengaja merekomendasikan koin Doge, setelah saya cek analisa teknikalnya dan nge-refresh lagi informasi-informasi mengenai Doge ya di tahun lalu terutama, saya tertarik untuk menjadikan mengupdate Doge ini. Kenapa? Karena selain dari sisi analisa teknikalnya yang lumayan cukup menarik, jadi sekedar pengingat aja bahwa di tahun lalu ada beberapa tweet dari Elon Musk yang menarik ya, ini untuk sebagai pengingat aja di tahun 2022 ini. Dan kita akan cek langsung analisa teknikalnya secara sedikit lebih detail dibanding kemarin ini gimana untuk Doge, dan beberapa analisa dari data-data yang ada. Jadi secara singkat kalau kita lihat pattern di Doge ini, garis merahnya ini menggambarkan support dan resisten yang membentuk pola yang namanya falling wedge pattern. Selebihnya mengenai pola ini ada di konten atas ini, teman-teman tinggal cek. Jadi setelah membentuk membentuk pola falling wedge pattern ya, yang secara teori ini kalau misalnya tembus ke atas, tembus garis merah yang atas ini ya, garis miring ini, maka dan coba retest turun lagi dan kemudian naik, teorinya seperti itu. Breakout ke atas, targetnya gimana? Target secara simpelnya kurang lebih ada di garis biru ini, dengan kenaikan kalau tembus sekali lagi di area 0,17 dolar, di area 0,21 dolar, dan yang di atasnya lagi di area 0,3 sekitar 34 dolar, yang teman-teman tinggal kalikan 14.200-an ya untuk menemukan harga rupiah rupiahnya. Itu secara singkat analisa teknikal dari Doge. Dan kalau kita cek CCI50-nya, di sini ada divergence positif, yang mana di di lembah-lembah ini sini, kalau teman-teman cek itu ada yang namanya ketidaksesuaian ya, divergence ya. Di sini ini turun dari lembah sini ke yang sini turun, tapi di sini titik ini lembahnya naik ya. Tentu saja ini berlawanan dengan yang ada di CCI50, itu artinya divergence positif, ada kemungkinan naik ya, tidak sesuai. Mengenai divergence positif ini juga sudah ada di konten ini ya, itu bisa teman-teman cek dan pelajari, mungkin untuk sekedar refresh saja. Nah ini kalau terjadi divergence positif seperti ini tanda-tanda naik ke atas. Tapi yang perlu diingat lagi adalah ini ALT coin, artinya kalau misalnya BTC-nya juga kondusif, nggak turun dalam dibanting, cenderung landai atau bahkan naik, dan apalagi kalau didukung BTC DOM-nya turun, maka divergence positif ini lebih pasti gerakannya ya, ke atas ini ya, seperti itu cara singkatnya. Dan contoh divergence positif ini di sebelahnya sudah tersedia juga di sini, kalau teman-teman cek di sini dan di sini. Jadi ini divergence positifnya udah tersaji di sini. Sorry, ini bukan di sini tapi ini di sini, karena divergence itu berdasarkan harga penutupan closing ya. Jadi dari lembah satu ke yang lain ini turun di sini, tapi di sininya naik. Nah, di sini, nah ternyata setelah terjadi divergence, kita lihat yang berikutnya, dari harga terendahnya di 0,13 dolar mantul di tertingginya di sini, area 0,21 dolar. Sekitar 70% kenaikan berdasarkan divergence positif sebelumnya ya. Jadi ini sebagai gambaran aja. Jadi kalau teman-teman mau mengira-ngira divergence positif nanti yang tadi ini targetnya berapa sih, apalagi kalau breakout resistennya, nah itu bisa digambarkan contohnya sebelumnya ya, naik 70%. Kita lihat aja kalau misalnya ini beneran tembus resistennya, kita lihat apakah bahkan akan bisa mengulangi naik 70% atau bahkan lebih ya. Tapi poinnya adalah apapun yang terjadi di Doge itu nggak terlepas dari tweetnya Elon ya, sama seperti pertama kali naik jauh juga semuanya tergantung dari tweetnya Elon. Ini seperti itu, ini naik di sini pun tertinggi ini juga karena tweetnya Elon. Nah kita sekarang refresh lagi, kita mengingat kembali tweet-tweetnya Elon di 2022 ini apa aja. Sebetulnya ada beberapa, cuman efeknya mungkin tidak
tidak sesignifikan 2021 ya. Mungkin orang juga ada bosennya juga ya. Intinya salah satunya adalah berbunyi seperti ini yang di Januari ya, pertengahan Januari ngomong Tesla sudah bisa menerima Dogecoin untuk transaksi merchandise dari Tesla ya. Itu sempat ngangkat Dogecoin sampai dengan 70% tadi, kenaikannya itu cukup tinggi. Dan kalau teman-teman ingat di tahun 2021 itu banyak sekali tweetnya Elon ya. Salah satunya adalah ini. 2022 Dogecoin is dumb. Ya. Ini adalah menurut saya nangkepnya ini hiperbol aja, tapi bermakna sebaliknya menurut saya. Karena apa? Dia sebetulnya retweet ya, membales tweetnya orang ini. Intinya di sini dia mengutarakan 2010 Bitcoin is dumb, 2018 Ether is dumb, 2021 NFTs are dumb. Jadi di sini kalau kita lihat sebetulnya 2010 itu Bitcoin itu di tahun itu diperdagangkan pertama kali di bursa. Jadi ada bursa yang menyediakan Bitcoin 2010, yang mana tentu saja itu adalah hal yang positif untuk Bitcoin karena di 2011 kalau nggak salah ingat Bitcoin itu pertama kali nyentuh $1 ya. Jadi 2010 pernyataan ini bermakna sebaliknya. Jadi ini adalah tahunnya Bitcoin 2010 ya. Bursa yang pertama bursa pertama yang memperdagangkan Bitcoin. Jadi orang-orang mulai bisa mengkoleksi Bitcoin. Di 2018 Ether itu juga di awal tahun 2018 Ether naik gila-gilaan. Jadi bisa dibilang 2018 itu maknanya sebaliknya, tahunnya Ether. 2021 teman-teman juga tahu itu lagi booming gila-gilaan NFT. Jadi di sini pun juga artinya bermakna sebaliknya. Jadi kalau Elon Musk ngomong 2022 Dogecoin is dumb, menurut saya sekali lagi bisa berarti sebaliknya. Kenapa? Karena ini juga ada tweetnya ini juga yang sekedar mengingatkan lagi bahwa Elon Musk memang punya rencana menerbangkan Dogecoin ke bulan. Yang ngomong next year ya, di tahun 2021 Mei ini salah satu tweetnya. Bahkan sampai ada lagunya juga, theme song Dogecoin song ya. Nah di sini udah jelas ada tulisannya missionnya bayar untuk Dogecoin, terus first crypto in space, terus first meme in space. Ini udah jelas untuk bahkan satelitnya pun dinamain Doge One ya. Ini sekedar pengingat aja 2022 ini ya sekarang kita nggak ngerti akan terjadi beneran atau enggak, tapi kalau teman-teman mengerti Elon Musk, ide-idenya yang selalu gila dan selalu dibikin nyata, itu sudah kejadian di mobil-mobil listriknya maupun produk-produknya yang lebih gila lagi. Kemarin ada Neuralink kalau nggak salah, berhubungan dengan otak ya, chip di otak. Menurut saya pribadi ini mungkin diwujudkan beneran di tahun ini, dan kalau ini diwujudkan beneran oleh Elon Musk, bisa jadi yang tersaji di data ini, harga-harga ini bukan aja cuma sampai di 0,3, bisa jadi ya barangkali bisa beneran sampai $1, kita nggak ada yang tahu, kita sama-sama nunggu. Dan saya di sini hanya menyajikan fakta, menyajikan beritanya, bukan karena saya punya Dogecoin atau investor Dogecoin, enggak. Bahkan saya nggak punya sepeser pun di Dogecoin ya, karena saya murni menyajikan ini karena berdasarkan saya tertarik aja kemarin, istilahnya semacam diingatkan aja, pengen bahas soal Dogecoin ya. Dan kalau ada data lain dari koin, kita lihat dari CoinDesk. Di sini yang menarik adalah bahwa dari social analysis-nya. Di sini ada social analysis dari 7 hari terakhir dari Twitter ya. Intinya ada 9.000 sekian tweet yang positif mengenai Dogecoin, yang netral 20 ribuan sekian, dan yang negatif hanya 1.000. Jadi memang untuk sosialita, untuk di media sosial mengenai Dogecoin ini masih netral, cenderung positif ya. Masih banyak orang yang mungkin mengharapkan ya apa langkah selanjutnya akan ditempuh Dogecoin, terutama dari Elon Musk. Dan kalau kita lihat dari analisanya Into the Block ini, tadi juga yang menyajikan data ini di CoinDesk, di sini ada data, jadi holdernya
ada holder in out di harga sekarang. Saya lebih tertarik dilihat ini concentration by large holder. Di sini maksudnya yang disebutkan di sini adalah paus. Paus yang punya Dogecoin senilai 0,1% sampai dengan lebih dari 1% dari circulating supply-nya Dogecoin secara keseluruhan. Jadi ini nggak main-main dananya. Jadi 62%-nya itu paus yang masuk ke Dogecoin. Lebih dari 50%. Jadi adalah hal yang sangat wajar kalau Dogecoin itu harganya cenderung stagnan atau bahkan turun pelan-pelan karena mungkin memang belum ada update berita soal Dogecoin-nya. Update-nya ya melalui tweet-nya Elon. Jadi menurut saya gongnya itu ya 2022 beritanya itu satelitnya Doge One itu jadi apa enggak, naik ke atas beneran apa enggak, itu poinnya menurut saya. Dan kalau kita lihat di sini price correlation-nya with Bitcoin itu ini kalau mentok kanan itu 1, tengah itu 0, di kiri mentok itu -1. Artinya kalau -1 itu tidak ada hubungannya sama Bitcoin. Jadi pergerakannya bertolak belakang. Kalau 0 itu netral. Nah, di sini ada di nilai 0,69 mendekati ke 1. Artinya berarti sedikit banyak berkorelasi dengan Bitcoin. Makanya saya tadi ngomong apapun yang terjadi di Doge, tadi misalnya ada falling wedge pattern-nya ini akan terjadi breakout ke atas ya kalau Bitcoin-nya nggak delosor. Makanya itu adalah patokan saya karena ini harganya berkorelasi langsung dengan Bitcoin ya, hampir serasi pergerakannya. Terus lanjut sebelahnya ada holders composition by time. Di sini kelihatan jelas dari rentang waktu 1 tahun plus sampai dengan 1 sampai 12 bulan. Ini posisinya 90% holdersnya. Hanya 5% yang punya Dogecoin di bawah 1 bulan. Artinya apa? Memang kebanyakan yang masuk di Dogecoin sebagian besar ya holders ya. Mungkin bisa jadi paus, mungkin tidak, memang dia pengennya invest jangka panjang. Sangat wajar ya. Makanya harganya ya kayak gini ini bentuknya. Datar, cenderung turun, kalau nggak ada berita ya turun aja ya, karena memang yang masuk kebanyakan investor jangka panjang dari data yang tersaji di sini ya. Ini adalah hal yang menarik dari Dogecoin. Demografiknya juga kelihatan 58% orang barat, 42%-nya baru orang timur ya, sebagian besar orang barat. Di sini sinyalnya masih bearish ya, semuanya masih bearish, itu standar ya. Nah, ini data yang tersaji di Dogecoin. Silahkan teman-teman riset sendiri, melakukan riset sendiri, melakukan analisa sendiri, boleh dipercaya boleh enggak, karena ini paparan ini benar-benar murni berdasarkan data yang ada, analisa teknikal yang ada, berita yang ada. Bukan karena saya, sekali lagi bukan karena saya punya, saya malah nggak punya sama sekali Dogecoin ini ya. Cuman ini fakta yang menarik yang untuk saya jadikan konten di Dogecoin ini, dan harapan saya mudah-mudahan di 2022 ini ada suatu berita yang istimewa, apalagi mengenai Doge One. Harapannya kalau memang itu ada, bisa jadi sekali lagi Dogecoin melawan arus dari Bitcoin. Bisa jadi Bitcoin-nya pada waktu koreksi, Dogecoin-nya naik sendiri seperti yang di tahun sebelumnya di 2021. Kita akan saksikan bareng-bareng aja. Kalau memang beritanya bombastis dari Elon, hal itu bukan mustahil akan terjadi. Begitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau investasi tinggal masuk di spot market. Kalau pengen keuntungan lebih, bisa jadi coba ETF-nya di sama-sama spot market atau dalam bentuk ETF ya. Bagi teman-teman yang memang trading di future, tinggal masuk di future-nya, banyak di exchange, Doge itu ada. Itu dulu, salam cuan.